الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده Nanti kan digulung ini. Ini digulung nanti kalau sholat. Baru nyari anggota. Pale gede udah sholat kan? Di mana dia sholat? Hah? Allahu Akbar walillahil hamd. Sudah. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jamaah yang berada di tengah-tengah lapangan yang sudah duduk, mohon dengan sangat untuk bisa bergabung di depan karena di depan masih banyak yang kosong. Sekali lagi kepada bapak-bapak yang berada di tengah lapangan, mohon maaf bisa berpindah ke tengah, ke depan supaya saf-saf di depan bisa terisi dengan sempurna. Terima kasih.
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Sekali lagi kepada para jemaah yang masih berada di belakang, masih berdiri, dimohon untuk segera menempati tempat-tempat yang tersedia di depan. Mohon untuk segera dapat mengisi saf-saf yang masih kosong, karena dalam beberapa waktu lagi sholat Idul Adha akan segera dimulai. Sekali lagi kepada bapak-bapak yang masih di belakang, berdiri dan lain-lainnya, mohon untuk bisa mengisi saf-saf yang masih kosong. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil
أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-azim wa nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Idul Adha yang kami hormati, kami bacakan hari ini urutan acara sholat Idul Adha yang akan terlaksanakan pada hari ini. Acara pertama adalah pembukaan, acara kedua adalah pengumuman penerimaan hewan kurban yang akan disampaikan oleh Ketua BDI 1 Bapak Budi Anggoro. Yang ketiga adalah pengantar panitia penyelenggara pembacaan kajian sholat Id. Yang keempat adalah sambutan Wali Kota Bapak Haji Zaid Effendi SE. Yang kelima, sholat Id yang akan dipimpin oleh Ustadz Kholis Muklis. Kemudian diikuti dengan khutbah Idul Adha yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Fahmi Salim LCMA, dan penutup. Demikian acuan acara yang saya akan sampaikan. Untuk itu, yang pertama, mari sama-sama kita mendengarkan pengumuman penerimaan hewan kurban yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Anggoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat Wali Kota Balikpapan Bapak Haji Muhammad Rizal Effendi SE, General Manager RU5 Balikpapan Bapak Eman Salman Arif, yang kami muliakan Al-Mukarram Khatib Idul Adha 1435 Hijriah Ustadz Fahmi Salim dari Jakarta, Imam Idul Adha Ustadz Kholis Muklis. Segala puja dan puji bagi Allah. Hari ini seluruh jemaah rahimahullah kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah. Puja dan puji bagi Allah Azza wa Jalla telah menciptakan langit bumi dan seluruh isinya, yang telah menentukan dengan segala ketentuan Allah, sehingga hari ini pun kita semua bisa berkumpul ditentukan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1435 Hijriah. Allah juga yang telah menjelaskan semua tanda-tanda kebesarannya, sehingga dengan tanda-tanda itu termasuk hari ini kita berkumpul sholat Idul Adha adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah, di mana Allah telah menjelaskan juga dengan tanda kebesaran itu, sehingga kita semakin yakin bahwa kita sebagai hamba Allah dan kelak kita juga akan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala
di zaumul akhir. Bapak dan ibu-ibu jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, marilah sholawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah diutus oleh Allah untuk memberi risalahnya Al-Quranul Karim serta hadis Rasulullah sebagai huda linas wa bayyinati minal huda wal furqan. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini izinkan kami mewakili BDI PT Pertamina unit Balikpapan melaporkan tentang pengumpulan hewan kurban dan rencana pendistribusiannya yang berada di masjid, musola ataupun lingkungan kantor-kantor dan juga lembaga di Pertamina RU 5 Balikpapan. Adapun laporan yang kami maksud adalah sebagai berikut. Hewan kurban yang telah dikumpulkan melalui masjid, musola, perkantoran di lingkungan PT Pertamina Persero Balikpapan: 1 hewan kurban berupa sapi sebanyak 148 ekor. 2 hewan kurban berupa kambing sebanyak 12 ekor kambing, sehingga total hewan kurban 1435 Hijriah ini yang akan dipotong sebanyak 160 ekor hewan kurban. Apabila kita bandingkan dengan tahun lalu, alhamdulillah hari ini kita ada kenaikan sebanyak 9 ekor sapi. Tahun lalu total hewan kurban sebanyak 151 ekor. Jumlah pengkorban atau muqarib pada tahun 1435 Hijriah ini yang dikoordinasikan melalui kepanitiaan mencapai sebanyak 663 orang, dan jumlah mustahik sebanyak 7.940 mustahik, dan ada beberapa lembaga lainnya. Jumlah daging bersih diperkirakan dengan sejumlah korban tersebut di atas adalah mencapai 11.980 kg. Adapun rencana pendistribusian hewan kurban ini menyangkut masyarakat di sekitar wilayah operasi PT Pertamina Balikpapan, lembaga-lembaga dan masyarakat binaan di seluruh wilayah kota Balikpapan. Mengiringi pelaksanaan ibadah kurban 1435 Hijriah ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu rahimakumullah, insya Allah akan kami selenggarakan acara tasyakur kurban yang bekerja sama antara BDI Pertamina dengan Pek Angdam Kodam Namula Warman yang bertempat insya Allah di Masjid Istiqomah siang hari ini ba'da sholat zuhur. Kami mengundang Bapak Ibu-ibu untuk bisa bersama-sama. Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah sholat id rahimakumullah, demikianlah laporan ibadah kurban 1435 Hijriah yang dilaksanakan melalui masjid musola di lingkungan PT Pertamina Persero Balikpapan kepada seluruh pengkorban atau muqarib. Kami haturkan banyak-banyak terima kasih. Semoga apapun yang telah diberikan sebagai hewan korban senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan amal ibadah kita yang telah mengiringi kehidupan kita di akhirat dalam rangka menghadap kepada Yang Maha Khalik, pencipta alam semesta ini.
Kurang lebihnya dari kami mohon maaf atas seluruh rangkaian penyelenggaraan ini, dan juga moga-moga semua yang telah kita rencanakan bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya akan kami bacakan kaifiyat sholat Idul Adha untuk mengingatkan kepada jamaah sekalian atas hal-hal yang telah kita pahami bersama sebelumnya sebagai berikut. Yang pertama, Hari Raya Idul Adha adalah salah satu dari dua hari raya Islam. Maka kepada seluruh kaum muslimin, berbahagialah pada hari ini. Tampakkanlah dan wujudkanlah kegembiraan serta keceriaan tersebut kepada diri kita, kepada keluarga kita, serta kepada orang di sekitar kita, karena semuanya itu adalah syiar agama. Berpakaianlah yang baik serta gunakanlah harum-haruman atau wangi-wangian pada setiap hari raya. Yang kedua, mengenai wajibnya sholat hari raya, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kami menguatkan pendapat bahwa sholat id adalah wajib hukumnya bagi setiap individu, sebagaimana ucapan Abu Hanifah yang juga merupakan pendapat dari Imam Syafi'i dan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Imam Ahmad. Yang ketiga, salat hari raya adalah 2 rakaat. Pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram, sebelum membaca Al-Fatihah disunahkan membaca takbir sebanyak 7 kali. Sedangkan pada rakaat kedua sebelum membaca Al-Fatihah disunahkan membaca takbir 5 kali dengan mengangkat tangan setiap kali takbir. Hal ini dipahami dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertakbir 12 kali, 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Beliau tidak mengerjakan sholat sunnah apapun baik sebelum maupun sesudah salat hari raya tersebut. Kemudian mengenai bacaan yang dibaca di antara setiap takbir, Imam Tabrani dan Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang kuat dari Ibnu Mas'ud serta riwayat yang diterima dari Huzaifah dan Abu Musa bahwa bacaan yang didapat dibaca di antara setiap takbir adalah pujian dan sanjungan kepada Allah serta membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Adapun menurut Imam Ahmad dan Syafi'i, di antara 2 takbir itu membaca zikir seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illa wallahu akbar. Yang keempat, selanjutnya setelah selesai sholat id dilaksanakan, maka dimohon kepada seluruh jamaah, baik laki-laki maupun perempuan, baik dewasa ataupun anak-anak, untuk menahan diri dari segala keperluan dan tetap berada di lapangan ini untuk mendengarkan khutbah Idul Adha yang disampaikan oleh pengkhotbah sebagai salah satu yang terdengar pelaksanaannya. Yang kelima, apabila sholat dan khutbah hari raya usai, maka bagi seluruh jamaah yang ingin kembali ke rumah masing-masing, maka sesuai dengan sunnah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim dan Tirmidzi, disunahkan untuk menempuh jalan pulang yang berbeda dengan jalan ketika datang menuju lokasi ini. Demikian kaifiyat ibadah kita pada hari ini. Semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan rakaat sholat. Mari hari berikutnya kita mendengarkan sama-sama sambutan dari Bapak Wali Kota, Bapak Haji Rijal Effendi SI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang saya hormati GM Pertamina RU5 dan seluruh jajaran, yang saya muliakan Ustaz Fahmi Salim dari Komisi Kajian dan Penelitian Majelis Ulama Indonesia Pusat, dan Ustaz Tolis Muhlis bertindak nanti sebagai khatib dan imam sholat kita. Yang saya hormati Ketua Panitia, Pengurus PDI Basma,
jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha tahun 1435 Hijriah pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Jemaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari yang mulia ini 10 Zulhijjah 1435 Hijriah, umat Islam di seluruh dunia memperingati Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Sehari sebelumnya jutaan umat Islam termasuk saudara-saudara kita 648 orang jemaah haji dari kota Balikpapan menunaikan wukuf di Arafah sebagai lambang kesetaraan derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tidak ada keistimewaan atau yang membedakan antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan Idul Adha dan ibadah haji ini tak terlepas dari peristiwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keimanan dan ketakwaan memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan anak yang dicintai dan sayanginya, Nabi Ismail alaihissalam. Hal ini seperti yang dikatakan Nabi Ibrahim dan tertuang dalam surat As-Saffat ayat 102 yang berbunyi, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku mengorbankanmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Dan di ayat yang sama Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, dan insya Allah engkau akan menemuku termasuk di antara orang-orang yang sabar." Peristiwa itulah yang kemudian menjadi simbol bagi umat Islam sebagai wujud ketakwaan seorang manusia mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diwujudkan dengan sikap dan pengorbanan secara menyeluruh dan ikhlas, bahkan dengan kesediaannya menyerahkan anak yang begitu beliau kasihi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kemudian sama-sama mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat Maha Pengasih dan Penyayang menggantikan Nabi Ismail alaihissalam yang telah siap untuk dikorbankan dengan hewan kurban. Ini memberi hikmah bahwa sesulit apapun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita di dalam kehidupan, selama kita menjalaninya dengan ikhlas, maka insya Allah akan diberikan pula kemudahan. Inilah salah satu esensi utama dari peristiwa kurban yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini pula perkenankan saya selaku kepala daerah mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh komponen masyarakat atas dukungan, kerjasama, partisipasi dan kebersamaannya selama ini dalam berbagai kegiatan pembangunan di Kota Balikpapan. Belum lama ini Bapak Presiden Republik Indonesia telah datang ke Kota Balikpapan dan meresmikan sejumlah proyek yang diantaranya adalah Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dan Groundbreaking Institut Teknologi Kalimantan (ITK) dan proyek Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia MP3I di Kalimantan Timur. Semoga ini membawa kesejahteraan bagi kita semuanya. Mulai kesempatan ini saya juga menyampaikan bahwa tidak lama lagi bangsa kita akan menyongsong peralihan kepemimpinan nasional dari Bapak Presiden saat ini, Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, kepada Presiden terpilih Insinyur Joko Widodo. Saya mengajak kita semua sebagai bagian dari rakyat Indonesia untuk menyambut peralihan tersebut secara baik dan mewujudkannya melalui proses yang damai dan kondusif, serta memberikan dukungan terhadap program-program pembangunan yang telah disusun demi terwujudnya Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.
kaum muslimin dan muslimah warga kota Balikpapan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memberi tekanan secara khusus kepada kita semua. Dalam beberapa pekan terakhir terjadi ketebalan asap dan musim kemarau yang cukup berat. Sekalipun masalah asap ini bukan dari kegiatan pembakaran di wilayah kita, tetapi dalam beberapa pekan juga sudah terjadi kebakaran semak dan kebakaran pemukiman yang tercatat tidak kurang 20 kali. Saya meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran dalam pembukaan lahan. Saya meminta dukungan dari petugas keamanan untuk menertibkan setiap kegiatan yang membahayakan bagi kita semua. Saudara-saudara, masalah asap dan kemarau ini telah membawa dampak bagi kita semua. Jarak pandang dilaporkan berkurang dari 10 km menjadi 6 km. Tentu berkonsekuensi terhadap penerbangan dan juga terhadap masalah lalu lintas. Saya meminta kepada saudara-saudara sekalian untuk memperhatikan masalah ini. Saya meminta kepada petugas kesehatan, Dinas Kesehatan Kota, Puskesmas, untuk menyiapkan masker, menutup hidung dan mulut, dan kepada saudara juga melakukan hal yang sama untuk menjaga kesehatan kita. Saudara-saudara sekalian, ketebalan asap juga mengganggu berbagai kegiatan kita. Karena itu kita harusnya berhati-hati. Saya meminta juga kepada saudara sekalian, dengan ketebalan asap dan kemarau terjadi krisis air di kota kita. Saya meminta kepada saudara untuk berhemat dalam penggunaan air, dan seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan yang membawa rahmat bagi kehidupan dan kepentingan kita semua. Berhati-hatilah terhadap berbagai bahaya musibah kebakaran, baik kebakaran pemukiman maupun kebakaran hutan. Berhati-hatilah untuk menjaga kesehatan, karena dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Kota bahwa beberapa penyakit ispa, diare dan DBD cenderung meningkat. Saya berharap saudara-saudara sekalian, ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini bisa segera berakhir. Saya mohon dukungan dari para ahli ulama, dari pemimpin umat, muka agama, untuk berdoa bersama-sama, memberi doa kepada kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung sambutan ini ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Pertama, melalui momentum Idul Adha 1435 Hijriah, marilah kita semakin memperkuat tali silaturahim dan ukhuwah, baik antara sesama umat muslim maupun antar umat muslim dengan umat beragama lainnya. Kedua, tingkatkan rasa kepedulian dengan membantu saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan kurang mampu, baik melalui zakat, infak dan sedekah, dan bentuk bantuan lain yang dapat memberdayakan dan memandirikan saudara-saudara kita. Dan ketiga, tetap menjaga kedisiplinan, kebersihan lingkungan, kesehatan diri dan keluarga, ketertiban umum, tetap berperilaku hemat dan efisien, baik dalam menggunakan air, listrik dan juga BBM. Akhirnya saya bersama Wakil Wali Kota Balikpapan beserta seluruh staf pemerintah kota, Ketua DPRD dan seluruh unsur forum komunikasi pimpinan daerah, dan selaku pribadi beserta keluarga menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha 1435 Hijriah kepada seluruh umat Islam Kota Balikpapan khususnya dan umat Islam di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberikan kekuatan kepada kita dan petunjuk dalam membangun Kota Balikpapan yang nyaman dihuni menuju Madinatul Iman. Balikpapan kubangun, kujaga dan kubela, kubangun dengan amal, kujaga dengan iman, dan kubela dengan doa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, marilah kita sama-sama berdiri untuk menyiapkan sholat Idul Adha. Mohon kepada jamaah untuk dapat merapikan safnya, meluruskan.
Astaghfirullah termasuk saja dirapatkan. Terus Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى فنيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الله أكبر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pagi ini kita berkumpul di sini merapatkan jiwa dan raga, menadahkan hati untuk cucuran rahmat ilahi. Pagi ini kita berkumpul di sini bertakbir, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala agar terpatri sampai ke relung hati bahwa hanya Allah yang Maha Besar. Selainnya adalah kecil di hadapannya. Permasalahan sebesar apapun akan menjadi kecil di hadapan keagungan dan kekuasaannya. Musuh yang kuat menjadi lemah di hadapan kekuatannya yang tidak terbatas. Marilah kita bertakbir dengan jiwa, lisan dan raga kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita bertakbir dengan penuh bahagia di sini, kita perhatikan di tepian dunia yang lain, kesedihan masih mencengkram. Di Suriah, tempat bercokol rezim Syiah dengan penuh kebencian dan dukungan penuh dari negara-negara sekutunya, membantai muslimin ahlus sunnah tanpa peri kemanusiaan. Tetapi takbir masih menggema di sana dengan optimisme atas pertolongan Allah Azza wa Jalla. Takbir pun masih menggema di Gaza, Palestina, diselingi dentuman bom dan letusan peluru. Meskipun dibombardir oleh Zionis Israel lebih dari 2 bulan, hingga menghancurkan infrastruktur dan menewaskan ribuan korban di kalangan umat Islam, tetapi umat Islam di Gaza menang dan berhasil memaksa Israel untuk gencatan senjata. Karena Zionis gagal untuk mewujudkan targetnya, menghancurkan kekuatan dan meluncuti senjata Hamas. Takbir pun masih terdengar walau mungkin sedikit sayup dari tenda-tenda pengungsian muslimin Rohingya di Burma. Pekikan takbir pun masih terdengar nyaring di Mesir, mengalahkan euforia kaum sekuler dan militer atas kemenangan semu yang mereka klaim saat merampok pilihan rakyat yang dimenangkan Partai Islam dan mengkudeta presiden yang sah di sana. Takbir juga masih bergema di Indonesia yang selalu dibayangi hantu-hantu koruptor yang bergentayangan dan kolaborasi antek-antek asing yang ingin menghancurkan sistem dan tatanan bangsa kita ini. Takbir masih menggema dengan hentakan iman di dada-dada kita. Kembali kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita tidak mampu menghitungnya. Karena itulah kita harus memanfaatkan segala kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla untuk mengabdi kepadanya sebagai manifestasi dari rasa syukur itu. Dan salah satunya adalah dengan kita beribadah kurban pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, serta para penerus risalahnya yang berjuang untuk tegaknya nilai-nilai Islam di muka bumi ini hingga hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, salah satu yang amat kita butuhkan dalam hidup ini adalah mendapatkan figur-figur teladan yang menjadi acuan bagi kita dan menginspirasi perubahan besar dalam kehidupan kita. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya sebagai figur teladan bagi kita sepanjang masa. Bahkan tidak hanya kita harus meneladaninya, tetapi Nabi Muhammad SAW pun juga wajib meneladani Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Satu dari sekian banyak keteladanan Ibrahim alaihissalam dan keluarganya adalah beliau memiliki keluarga yang soleh dengan tingkat kesalehan yang luar biasa. Kesalehan keluarga artinya adalah keluarga yang bisa berjalan dengan baik sesuai kaidah agama, harmonis, dan keberadaannya dibuktikan dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh orang banyak. Oleh karena itu, terwujudnya kesalehan keluarga menjadi sesuatu yang amat penting agar perjalanan keluarga dapat berlangsung sebagaimana yang diharapkan sebagai bangunan utama yang menopang tegaknya peradaban Islam di muka bumi. Dalam kaitan ini, paling tidak ada 5 pilar kesalehan keluarga yang harus dimiliki oleh setiap keluarga muslim. Pilar pertama adalah memiliki kemandirian nilai dan berpegang teguh kepada akidah Islamiyah yang lurus. Keluarga muslim yang saleh berarti memiliki nilai-nilai Islam yang menjadi landasan berkeluarga dan arah kehidupannya. Satu keluarga disebut memiliki kesalehan yang kuat ketika berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam dalam menjalani kehidupan, meskipun berhadapan dengan kendala yang berat dan lingkungan sosiokultur yang tidak Islam. Memiliki kemandirian nilai akidah tidak hanya dalam artian dia melaksanakan ajaran Islam di dalam lingkup keluarganya, tetapi juga berusaha meluruskan segala yang tidak Islami di lingkup sosialnya. Kepekaan sosial yang dilandasi oleh tauhidullah yang murni adalah tolak ukur yang sahih bagi keluarga yang saleh. Keluarga Ibrahim alaihissalam sukses menanamkan nilai-nilai tauhid dan syariah kepada istri dan anak-anaknya. Namun lebih dari itu, bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, siapapun yang menyimpang dari ajaran Allah, maka dia harus diluruskan, termasuk orang tuanya sendiri dan masyarakat kebanyakan yang keliru memilih jalan kesesatan menyimpang dari tauhid, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin." Dan ingatlah ketika waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata." Dalam rangka menanamkan nilai-nilai keislaman yang kokoh di dalam keluarga, Allah telah menggariskan agar orang tua muslim menerapkan sistem pendidikan rabbaniyah bagi diri dan anak-anaknya. Sistem pendidikan rabbani yang holistik itu dirangkum dan dirumuskan dalam 3T. Yang pertama adalah tilawah, menggemakan bacaan ayat-ayat Allah yang tertulis di dalam Al-Quran dan yang terhampar di alam raya ini. Yang kedua adalah ta'lim, yaitu mengajarkan nilai-nilai Quran dan Sunnah serta ilmu pengetahuan teknologi. Dan yang ketiga adalah tazkiyah, yaitu membentuk karakter diri
dengan internalisasi akhlakul karimah di dalam laku lampah kita. Hal ini tertuang secara tersurat dalam doa Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Rabbana wab'ath fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Dalam kehidupan kita ini yang dipengaruhi arus globalisasi yang demikian besar, memiliki kemandirian nilai dan komitmen akidah adalah perkara yang sangat penting. Karena sesama anggota keluarga terkadang tidak bisa saling mengawasi setiap saat. Bahkan kesibukan yang tinggi membuat anggota keluarga sulit berkomunikasi meskipun alat-alat komunikasi sudah canggih. Diperlukan kontrol yang ketat, muhasabah setiap hari di dalam keluarga kita, agar anak-anak kesayangan kita tidak terpapar oleh virus-virus berbahaya yang menggerogoti akidah dan akhlak mereka di lingkungan sekolah dan pergaulannya. Jadilah kita orang tua seperti Nabi Yakub yang gelisah dan menyiapkan putra-putranya dengan pertanyaan, "Mata buduna min ba'di?" Apa yang kelak akan kalian ibadahi setelah aku wafat nanti, wahai anak-anakku? Dalam hal ini orang tua wajib memantau dan menegakkan sanksi bagi anak yang malas beribadah salat 5 waktu. Mengajarinya membaca Quran, di samping membimbing mereka belajar di rumah secara mandiri dan disiplin. Anak-anak kita harus ditanamkan akidah yang kokoh sehingga bisa membedakan mana akidah yang sahih berdasarkan Quran dan Sunnah Nabi dari ajaran yang batil, sesat dan menyimpang. Apalagi di tengah maraknya perkembangan aliran-aliran sesat di tanah air kita. Majelis Ulama Indonesia dalam Rakernas tanggal 12 sampai 14 Agustus 2014 silam, dalam salah satu rekomendasinya mengingatkan umat Islam Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ajaran-ajaran yang menyimpang dari Islam di tengah masyarakat. Secara khusus, MUI mengingatkan bahaya 4 aliran yang berkembang dalam skala nasional yang wajib diwaspadai oleh keluarga kita, masyarakat kita, dan pemerintah baik di pusat maupun daerah. Yang pertama adalah aliran Syiah Rafidah, atau nama samarannya Syiah 12 Imam, Mazhab Ja'fari atau Mazhab Ahlul Bait, seperti yang dipaparkan dalam fatwa MUI Jawa Timur dan buku panduan MUI mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia. Karena ini cukup meresahkan umat, karena menyebarkan paham sesat yang menambahkan imamah 12 imam versi Syiah sebagai rukun iman dan rukun Islam di luar yang didalilkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi, atau meyakini Al-Quran saat ini tidak lengkap, tidak asli, karena dirubah-rubah oleh para sahabat Nabi kita. Menyesatkan dan mengkafirkan sahabat Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, bahkan juga umat Islam, atau bersyahadat kepada 12 imam versi mereka, serta menghalalkan kawin kontrak atau kawin mut'ah dan aneka kesesatan lainnya. Yang kedua adalah aliran Ahmadiyah baik Qadian maupun Lahori, yang meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi baru setelah Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga adalah aliran Mila Abraham yang ingin mengoplos 3 agama, Yahudi, Kristen, dan Islam menjadi satu. Keempat adalah aliran jaringan Islam liberal atau JIL yang tersebar di kalangan anak-anak muda di kampus-kampus perguruan tinggi. Di antara ajaran-ajaran sesat yang mereka sebarkan adalah menyamakan bahwa semua agama itu benar, bahwa Islam bukan satu-satunya agama yang benar, mengkritik Mushaf Utsmani, meragukan otoritas ulama, syariat Islam dikatakan sudah kadaluarsa, menolak perda-perda syariah di seluruh Indonesia, membongkar hukum-hukum Islam yang baku dan pasti seperti perkawinan beda agama dihalalkannya, melegalkan perkawinan sejenis, atau menyatakan jilbab adalah budaya Arab dan tidak wajib bagi muslimah, mendukung aneka aliran sesat dengan dalih perlindungan hak asasi manusia,
menolak UU nomor 1 PNPS 65 tentang larangan penodaan agama, dan yang terbaru kini mereka pun menuntut agar pasal 2 dalam Undang-Undang nomor 174 tentang perkawinan dihapus karena dianggap membatasi dan meniadakan hak seseorang untuk kawin dengan pasangan yang berbeda agama atau keyakinan. Demikian pula pengokohan akhlakul karimah agar keluarga kita menjauhi kemaksiatan dan siaran-siaran televisi yang mempertontonkan pornografi, porno aksi, kekerasan, keculasan, gaya hidup hedonisme dan konsumtif. Jangan biarkan anak-anak kita ikut arus berpacaran dan berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahram. Jangan pernah saudara menjadi orang tua yang senang berbuat dosa lalu menularkan virus maksiat kepada putri-putrinya. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan yang Allah haramkan mereka itu masuk surga, yaitu peminum khamar, orang yang durhaka kepada orang tuanya, dan orang yang berbuat dayuth, yaitu orang yang menanamkan perbuatan dosa dan maksiat kepada keluarganya. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Hasil yang dapat dipetik dari keluarga yang saleh, yang kokoh imannya, akibat kaderisasi yang dilakukan terus-menerus dalam keimanan anak-anaknya, adalah jalinan kasih keluarga yang akan tersambung dari dunia sampai akhirat dan akan berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan firman Allah di dalam surah At-Tur ayat 21 dan surah Mu'min ayat 8. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pilar kedua yang harus dimiliki keluarga muslim agar memiliki kesalehan adalah kemandirian ekonomi. Setiap manusia memerlukan makan, minum, berpakaian, bertempat tinggal, berkendaraan dan sebagainya hingga pengembangan diri. Untuk memberi semua itu dibutuhkan dana yang cukup, tetapi hal wajib didapat dari cara yang halal. Karena itu setiap keluarga, khususnya bapak atau suami, harus mampu mengembangkan keluarganya untuk memiliki kemandirian ekonomi. Di dalam ibadah haji, kita mengenal adanya ibadah tawaf. Selain tawaf juga ada sa'i, yang secara harfiah berarti usaha, yang usaha untuk memenuhi segala yang dibutuhkan dan harus kita capai. Bunda Hajar berusaha mencari apa yang bisa dikonsumsi untuk Ismail putranya, dengan berjalan dan berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Karenanya berusaha secara halal itu sangat mulia dan mengemis sangat hina, apalagi mencuri dan korupsi untuk menafkahi keluarga. Nauzubillah. Ayah yang menafkahi keluarganya dari harta, uang, dan sumber-sumber ekonomi yang haram, jelaslah dia menjadi ayah pendurhaka kepada Allah, Rasul dan keluarganya. Karena Nabi SAW bersabda, "La yahmilan rajulu hablan fayahtati bihi thumma yaji fayadha'uhu fis suq fayabi'uhu thumma yastaghni bihi fayunfiquhu 'ala nafsihi khairun lahu min an yas'ala an-nas a'tahu aw mana'u." Orang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar, lantas dibawanya ke pasar untuk dijual, dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan dan nafkah dirinya, maka itu lebih baik dari seseorang yang meminta-minta kepada orang-orang yang terkadang diberi atau kadang ditolak. Rasulullah SAW juga bersabda, "Innahu la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin an-nar wa ulabi." Setiap daging yang tumbuh karena memakan harta haram tidak akan masuk surga, sebab api neraka lebih berhak untuk menjilatnya. Pendidikan anti korupsi memang harus diawali dari lingkungan keluarga dengan menerapkan nafkah yang halal untuk mereka, sehingga kelak bangsa kita terbebas dari jeratan korupsi, agar kemakmuran dapat dinikmati seluruh rakyat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga adalah pilar, yaitu ketahanan keluarga dalam menghadapi goncangan. Keluarga tidak lepas dari berbagai cobaan dan goncangan hidup. Ada konflik suami istri, konflik orang tua dengan anak, konflik menantu dengan mertua dan sebagainya. Maka di sini kunci utamanya adalah memperkokoh kesalehan keluarga dengan konsolidasi suami istri, orang tua dengan anak.
Kita harus memperbaiki akhlakul karimah kita di dalam lingkungan keluarga kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling akhlaknya kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dalam kaitan inilah keluarga Ibrahim. Kita mesti belajar dari Ibrahim alaihissalam yang melakukan dialog konstruktif dengan anak-anaknya. Dalam mendidik mereka, kita tidak bisa berlaku otoriter, tetapi kita harus mengajak anak-anak kita dialog. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah, pilar keempat yang harus dimiliki oleh keluarga muslim adalah keuletan dan ketangguhan dalam memainkan peran sosial. Oleh sebab itulah kita harus menjalin hubungan vertikal kepada Allah, sekaligus juga hubungan horizontal dengan sesama manusia yang disebut dengan hablum minan nas. Karena itu Nabi SAW memberikan panduan kepada kita agar kita menjadi keluarga yang bermanfaat untuk lingkungannya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Oleh sebab itu, keberadaan kita seharusnya bukan hanya menjadi penyumbang persoalan, tetapi harus menjadi solusi atau jalan keluar dari berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat kita. Rasulullah SAW bersabda, ahabul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim au takshifu an kurbatin au taqdi anhu dainan au tatrudu anhu ju'an. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa gembira yang kau resapkan ke dalam hati seorang muslim, atau memecahkan satu masalah darinya, atau membayarkan utangnya, atau mengusir rasa laparnya. Dengan peran sosial yang besar itu, maka kita akan menjadi bahan pembicaraan yang baik setelah kita wafat. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Prestasi Ibrahim dan keluarganya yang terbesar juga adalah mampu mewariskan konsep ketauhidan yang murni kepada anak cucu dan masyarakat dunia, sehingga terwujud umat muslim yang patuh kepada hukum Allah sesuai doa dan harapan beliau. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang kelima dan terakhir di antara pilar keluarga untuk mewujudkan kesalehan adalah mampu menyelesaikan problem yang dihadapi. Menjalani kehidupan keluarga seringkali berhadapan dengan berbagai macam problema. Kadang-kala satu persoalan belum bisa dipecahkan, tapi sudah muncul lagi persoalan berikut yang lebih berat. Dalam situasi menghadapi problem di tengah keluarga ini, maka penting bagi insan keluarga untuk terus mengokohkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam kamus kehidupan orang yang bertakwa tidak ada istilah jalan buntu, tetapi pasti semuanya ada jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Selain itu, keluarga muslim yang soleh setelah berusaha maksimal dalam menyelesaikan problem hidupnya, dia tetap berserah diri dengan total dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal adalah salah satu kunci kesuksesan keluarga muslim, sesuai dengan firman Allah, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrihi, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa pupuk kesadaran diri kita untuk selalu bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun, baik dalam lingkup keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita secara luas. Karena ketakwaan hamba kepada Allah adalah tujuan utama disyariatkannya ibadah salat, puasa, zakat, haji, dan berkorban. Bukankah Allah telah menyatakan bahwa tujuan kita berpuasa adalah agar kita bertakwa?
Demikian pula ibadah kurban tidak akan diterima oleh Allah kecuali dari orang-orang yang bertakwa kepadanya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin wa la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bukanlah daging dan darah hewan-hewan kurban itu yang sampai kepada Allah, melainkan yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita yang dipandang olehnya. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama memohon, bertadarruf, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan bangsa kita. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita dengan berbagai musibah, dengan kekeringan, dengan air, dengan asap dan lain sebagainya. Karena Allah sudah rindu dan kangen untuk mendengar jeritan doa hamba-hambanya yang ada di kota Balikpapan ini. Barangkali kita sudah merasa sering diguyur hujan setiap bulan tanpa mengenal musim. Kita juga memiliki harta kekayaan alam yang melimpah ruah, minyak, tambang dan lain sebagainya. Kadang ini bisa membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jarang berdoa kepada Allah, menjerit kepada Allah. Oleh sebab itu, marilah kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh alaihissalam peringatkan kepada kaumnya agar memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan istighfar itu Allah akan menurunkan air hujan dari langit. Allah akan memberkahi sawah dan ladang kita. Allah akan memberkahi anak-anak dan harta kita, dan Allah akan memberkahi sungai-sungai kita. Marilah kita banyak beristighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih min kulli dhanbin azim. Marilah kita tutup dengan doa. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, waslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami untuk kami, karena ia merupakan benteng bagi urusan kami. Perbaikilah dunia kami untuk kami, karena ia yang menjadi tempat hidup kami di dunia ini. Perbaikilah akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian kami sebagai kebebasan bagi kami dari segala kejahatan. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masalib ad-dunya. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا وتجارتهم تجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.